Bapak Ibu, bagi nama Tuhan, kita diberkati lewat hambanya, Tante Lis, Oma Eyang Lis, ya. Lanjut ya. Terima kasih. Shalom. Bapak-bapak ibu sekalian, mungkin heran ngapain itu yang berdiri di situ ya. Tapi saya akan mencoba sharing dengan firman Tuhan yang akan saya ambil dari Lukas 9 ayat 57 Bapak dan Ibu sekalian yang kekasih, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kekasih, pada sore hari ini saya akan mencoba sharing firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. 9 Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Mari bapak-bapak ibu sekalian kita baca bersama, atau saya akan bacakan, kalau boleh. Lukas 9 ayat yang ke-57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, mereka berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menengok ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah."
Amin. Sampai demikian firman yang kami baca pada sore hari ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang terkasih, firman yang kita baca tadi, ada 3 orang yang bersedia mengikuti Yesus, tetapi mereka masing-masing mempunyai syarat-syarat sendiri. Memang bapak-bapak dan ibu sekalian, Injil Kristus itu tidak ecek-ecek atau tidak murah harga, karena berharga nyawa seorang putra Allah melalui kayu salib. Oleh karena itu, orang yang akan berpegang pada Injil juga tidak akan selalu mengalami hidup yang mudah pula. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui apa maksud jawaban Yesus ini, mari kita memuji Tuhan dalam satu pujian untuk Tuhan terlebih dahulu. Mari semua. Bapak Ibu sekalian, orang pertama dalam ayat yang kita baca tadi secara spontan menyatakan tekad dan niatnya, semangatnya untuk mengikut Yesus. Tetapi Yesus mengatakan bahwa untuk mengikut Dia, semangat dan tekad saja tidak cukup, karena mengikuti Yesus berarti mengikuti Mesias ke kayu salib. Mengikut Yesus berarti mengikut Tuhan yang ada di tempat untuk membaringkan kepalanya tanpa status apapun, yang hidupnya hanya diwarnai oleh ketaatan yang penuh, tanpa kenangan manis di belakang, tanpa harapan memukau. Sanggup mengikuti Tuhan Yesus sampai pada kematiannya. Maka dari itu, ketika dia mendengar Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku, ikutlah aku." Mungkin di dalam hatinya orang itu bilang, "Beres Tuhan, saya akan mengikutimu. Saya tahu apa konsekuensinya dan saya sudah siap untuk itu." Tetapi bapak-bapak dan ibu sekalian yang kekasih, yang dicintai Tuhan Yesus, coba mari bapak-bapak dan ibu-ibu, kita renungkan percakapan Tuhan Yesus dengan orang yang kedua dan ketiga. Orang yang kedua ini barangkali merasa yakin bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi orang yang pertama. Dia bilang sanggup menderita, dia tidak mengharapkan fasilitas, dan dia tidak kepingin apa-apa dari Tuhan Yesus. Sebagai kepala keluarga atau kekeluargaannya, saya
katakan tadi, kalau menurut saya itu permintaan yang wajar-wajar saja dan tidak mengada-ada. Musa sendiri mengatakan atau menekankan tanggung jawab seorang anak terhadap orang tuanya, dan Tuhan Yesus sendiri berkata, dia datang tidak untuk merombak hukum Taurat. Orang ini ingin mengikuti Tuhan Yesus sambil memenuhi tugasnya untuk orang tuanya. Dia ingin memenuhi dua-duanya. Tapi apa jawab Yesus? Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bermaksud bahwa bagi siapapun yang mengikuti dia harus meninggalkan tanggung jawabnya terhadap orang tuanya dan harus mengasingkan diri dari keluarganya. Yesus tidak bermaksud demikian, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Yang hendak Yesus katakan ialah bahwa tanggung jawab itu justru terjadi kalau orang mengikuti Yesus secara penuh juga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang tidak bisa membagi ketaatan pada Tuhan 50% dan pada keluarga 50%. Atau kepada Tuhan 90% dan kepada keluarga 10%. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini kan sudah terlalu, Tuhan mengalah 10%, 90% lah, kamu 10% saja. Tetapi tidak demikian bapak-bapak dan ibu sekalian. Tapi ketaatan pada Tuhan harus benar-benar 100%. Karena dengan begini orang dapat melaksanakan tanggung jawab kemanusiaan dan keluarganya 100% pula. Yesus berkata, biarlah, yang seperti saya katakan tadi dan kita baca, Tuhan Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan surga, kerajaan Allah di mana-mana. Itu adalah tugas kita semuanya. Tidak ada gunanya kalau kita setiap hari, pasti ibu-ibu, bapak-bapak tahu firman ini. Jadi sudah hafal, sehingga Tuhan Yesus tidak menganjurkan untuk keluarga 10%, Tuhan 90% pun tidak mau Tuhan Yesus demikian. Dan Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan inilah bapak-bapak ibu sekalian yang terpenting bagi kita seorang Kristen sekarang ini. Mari kita bersama-sama mencari jiwa untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Jadi tidak asal senang kebaktian, rutin datang, karena kalau di sini mungkin kali makanan, minuman semua banyak berlimpah, sehingga kebaktian saja tempatnya berarti dan enak. Bukan demikian bapak-bapak dan ibu sekalian. Tetapi engkau pergilah, ini yang penting. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana.
Yesus juga ingin mengulangi apa yang dahulu pernah Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini firman yang saya senangi sekali. Dan disinilah baru kita dapat berjumpa dengan tanggung jawab kemanusiaan yang sejati dan sesungguhnya. Contohnya, bagaimana untuk menjadi teladan kepada keluarganya, apalagi terhadap orang lain tanpa berpegang pada ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Hal yang kebetulan banyak orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti Tuhan Yesus, dekatnya, semangatnya, kerelaannya berkorban, dan sebagainya. Tetapi amat sedikit yang meletakkan segala segi kehidupan di dalam rangka kehidupan hanya pada Tuhan Yesus. Bukan mereka tidak taat kepada Tuhan Allah, tapi selalu ada sesuatu di samping itu. Mereka memilih ini di samping itu di samping ini. Itu yang artinya kepentingan yang manusiawi yang lebih didulukan. Jadi Kristennya hanya Kristen ecek-ecek, Kristen part-timer saja. Saya selalu membaca banyak ibu-ibu, bapak-bapak sharing, share firman-firman Tuhan. Begitu hebatnya, tetapi apakah itu bisa dilakukannya semuanya? Kalau hafalan dan mengerti firman Tuhan, apa yang kita baca, tetapi kita tidak bisa melakukannya, tidak ada gunanya sama sekali. Ibu-ibu, mari coba kita dengar percakapan Yesus dengan orang yang ketiga. Orang ketiga ini mungkin memilih atau memiliki kualifikasi yang lebih daripada kedua orang yang tadi. Dia rela menderita dan berkorban. Dia mempunyai tekad dan semangat pula. Dan keluarganya pun tidak menjadi rintangan dan halangan yang besar. Tetapi ibu-ibu sekalian, ada tetapinya. Orang mau mengikuti Tuhan, tapi minta permisi sebentar pamit kepada keluarganya karena mau mengucapkan selamat tinggal, mau membereskan sesuatu dulu. Ini Yesus juga menolak alasan orang ini. Bukan karena alasannya kurang kuat, tetapi karena Tuhan Yesus melihat jauh lebih ke dalam lubuk hati kami masing-masing. Orang-orang itu Tuhan Yesus tapi menunggu semua beres dulu. Tuhan, saya baru akan melayani Engkau, mau maju, tetapi sekarang sementara menunda dulu. Mau taat, tapi nanti dulu. Seperti kita baca di ayat yang ke-62 tadi. Siapa yang membaca tetapi melihat ke belakang, dulu ia tidak layak
seperti kata-kata ini. Ya, nantilah kalau sudah pensiun mungkin saya punya waktu banyak untuk melayani. Jangan sekarang bukan. Alasan penundaan belum benar-benar melayani sebetulnya bukan batu-batu besar yang menghalangi, tetapi hal-hal kecil yang akhirnya membuat kita Kristen menjadi tersendat-sendat. Hal-hal yang berhasil jangan kita seperti anak muda. Ini bapak-bapak ibu sekalian, janganlah kita seperti anak-anak muda yang sedang berpacaran, yang mempunyai kekasih, yang berkata begini, kekasihku atau sayangku, my dear atau apalah, betapa dalam cintaku kepadamu, untukmu aku bersedia menyeberangi samudra luas dan menuruni jurang yang sangat dalam, yang terdalam. Atau sayangku untukmu aku bersedia memasuki lautan api dan mendaki gunung yang tertinggi. Jangan khawatir sayangku, aku pasti tetap mencintaimu. Tapi sekarang sudah malam, aku pulang dulu ya. Sang kekasih terus merajuk dan minta tambah waktu setengah jam lagi lah. Merajuk-rajuk. Akhirnya pacarnya bilang, ya deh, saya besok kesini lagi. Benar, besok saya akan kesini lagi. Tapi kalau tidak hujan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi dia bilang bersedia mengarungi lautan, mendaki gunung dan sebagainya, tapi tidak bersedia menempuh hujan untuk kekasihnya yang katanya sangat dicintainya. Aneh kan itu? Tetapi itulah ibu-ibu sekalian, kenyataan yang sering terjadi pada kita juga. Ini bukan karena berpacaran dan apa, tapi kenyataan kami berteman dengan orang, dengan teman lain juga demikian. Kalau di dalamnya lain dengan di luarnya, itulah yang perlu kita renungkan. Tapi antara tekad dan prakteknya sering tidak sesuai, dan hanya rintangan kecil yang membuat demikian. Nah, kalau itu untuk kita Tuhan, kalau untuk kita Tuhan Yesus memberikan 100%, apakah tidak adil? Tuhan Yesus juga menuntut 100% pada kita sebagai kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana ibu-ibu sekarang? Apa kita juga mau 100% atau malah tidak sama sekali? Bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang kekasih, inilah perlu kita renungkan, kita sadari sesadar-sadarnya, supaya kita di dalam masalah apapun juga, kalau kita merenungkan hal yang demikian, kami tidak ada pertengkaran ataupun salah pembicaraan atau salah apapun Pak yang sering kita alami.
Bapak Ibu sekalian yang kekasih, firman yang kita baca tadi, 3 orang yang bersedia untuk ikut Tuhan Yesus, tetapi kenyataannya Tuhan Yesus tidak ada yang menerima kalau permasalahannya hanya seperti ini. Jadi mari Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita renungkan dan kita sadari apakah kita ini sudah seperti apa yang dimau Tuhan Yesus. Tidak hanya bisa dan hafal firman Tuhan, tetapi yang benar adalah lakukanlah. Demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, firman yang hanya sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadi dorongan kita hidup yang memperlakukan Tuhan 100%. Tidak ecek-ecek, tidak. Pokoknya kalau di sana ada kebahagiaan, aku pokoknya datang. Hanya itu, kadang-kadang firman tidak didengarkan dan firman tidak ditekuni. Bapak Ibu sekalian, di sini saya percaya Bapak-bapak dan Ibu sekalian tidak demikian. Mudah-mudahan semuanya baik dan menjadi seperti apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Amin.